Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya para penyuluh Kementerian Agama Kota Batam, baik yang di Provinsi Kepulauan Riau maupun di seluruh Indonesia, dan sahabat pejuang, terutama yang biasa saya ketemu daerah hinterland di Lingga, Anambas, Natuna, ya, kemudian di Karimun. Hari ini kebetulan saya dapat bersilaturahim dengan salah satu penyuluh honor di Kecamatan Bulang, ya, Pak Subur nanti kita ajak bicara, dan juga dengan Pak Daud, ya. Pak Daud ini sekarang sudah menjadi ketua RT yang dulu suku Laut. Nah, dalam perbicaraan kita sekitar 30 menit kita ingin mendapat gambaran bagaimana perjuangan seorang Ustadz Subur untuk memperjuangkan keagamaan, dan nanti kita juga ngobrol bagaimana kondisi suku Laut ya dulu dan kini. Ya, nanti mungkin teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya yang punya sedikit kemampuan, mungkin yang ada sedikit bantuan, ya silahkan saja. Ini kebetulan masjid juga lagi membangun. Oke, saya ingin menyapa dulu Ustadz Subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ustadz ini kan di sini menjadi dai dari Kemenak, ya, yang ditugaskan di Tiang Wangkang, apa namanya ini? Ini Pulau Nipah. Oh, ini Pulau Nipah. Nah, coba jelaskan Ustadz, berapa tahun Ustadz membina di sini dan bagaimana suka duka dari awal sampai sekarang? Silakan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wabarakatuh. Baik, saya diberikan amanah untuk membina masyarakat di Kampung Tembuhan Pulau Nipah ini. Itu Kampung apa namanya? Namanya Kampung Tembuhan Pulau Nipah. Kampung Tembuhan Pulau Nipah. Pulau Nipah. Pulau Nipah. Ya, ya. Nah, kebetulan dulu pertamanya memang di Tiawangkang. Tiawangkang itu yang di dekat Jembatan 1. Oh, iya, iya. Nah, dulu 2010 awal-awal di sana merintis membuat musola, kemudian 2014 menjadi masjid. Di sana. Di sana. Kemudian di sini juga dulu belum ada musola, kemudian atas donasi dari sebuah yayasan, kemudian dibangunlah musola atas wakaf beliau. Tanahnya atas wakaf dari Pak Kota. Oh, luar biasa. Dan kemudian karena saya bolak-balik, jadi saya itu bolak-balik dulu, sana ke Tiawangkang, ke sini ngajarnya gantian. Karena kan bolak-balik Tiawangkang ke Pulau Nipah ini kan. Iya. Nah, karena atas dekan beliau, akhirnya beliau mempersilahkan supaya tinggal di sini supaya tidak bolak-balik gitu. Oh, gitu. Jadi akhirnya beliau punya rumah di itu. Akhirnya saya tinggal di rumah beliau dari sejak 2011 sampai 2020, Pak, ya. Berarti sejak 2011 sampai 2020 tinggal rumah Pak Daud. Di rumah beliau, numpang rumah beliau. Di sini, di mana? Depan di atas. Di atas. Siapa yang ngajak ke sini dulu? Beliau inilah. Oh. Beliau ini yang kalau pertamanya memang dari yayasan. Nah, kemudian karena kami bolak-balik kan. Nanti dulu. Yayasan dulu bukan di sini, ya? Bukan. Di Tiang Wangkangnya. Di Tiang Wangkang. Tapi juga membangun musola juga di sini. Oh, 2 tempat, ya. 2 tempat. Jadi walaupun kita sedang tugas di situ, tetap membina di sini juga. Oh, 2 tempat. 2 tempat binaannya. Iya. Nah, kemudian karena supaya lebih terfokus, saya mengikuti beliau, tinggal di rumah beliau. Berarti menjadi dai ini udah berapa tahun, Ustaz? 11 tahun. 11 tahun. Kalau terhitung dari 2010 sekarang 21, 11 tahun. Tapi dalam 11 tahun itu memang bersentuhan dengan suku Laut? Iya. Dari Walaupun pertama langsung. Ya, walaupun di Tiang Wangkang. Iya. Di Tiang Wangkang suku Laut juga. Oh. Bahkan di Tiang Wangkang itu dulu saya datang itu 5 kakak Muslim. 5 kakak. Nah, yang non Muslim itu 30. Jadi 5 kakak Muslim masuk 30, ya. Yang 30 non Muslim. Sekarang
yang 80 non muslim, yang muslimnya sekitar 25. Oh, jadi masuk 5 muslim, non muslim 30. 30. Sekarang non muslim non muslimnya 80, yang muslim sekitar 25. Oke, saya ingin tahu dulu yang di sana. Itu kira-kira yang penambahan non muslim itu dari 20 ya? Iya. Dari 20 ke 80, dari 30 ke 80 itu apakah suku laut yang berkembang biak atau ada pendatang dari luar? Kalau ada pendatang itu sedikit, kecil. Itu karena mungkin pernikahan. Oh, orang anak-anak suku mereka laut menikah dengan orang luar gitu. Dengan orang luar ya. Berarti suku laut yang tadinya di luar berserak mungkin menyatu ke situ ya. Maka jumlah kakaknya semakin banyak. Kalau yang muslim dia bertambah, sebagian karena juga menikah, membuat kakak baru, dan memang ada juga yang tadinya non muslim menikah dengan orang muslim. Jadi mu'alaf. Terus kalau hitung-hitungan Pak Subur nih, khusus di Tiang Wangkang dulu ya, karena satu binaan, itu kira-kira lebih banyak yang ke agama lain, suku laut ya, dari awal, apa lebih banyak ke kita, ke muslim? Maksudnya ya, perpindahannya kan, atau pertumbuhannya? Nah, kan tadinya kan apa, non muslim itu animisme, Nasrani. Oh, Nasrani. Oh, terus gini Pak Subur, kok bisa banyak Nasrani itu apa? Karena pengaruh bantuan atau ada pendeta yang rutin membantu? Nah, nanti termasuk beliau juga yang menjelaskan nanti ya. Tapi sedikit yang saya tahu, waktu saya tinggal di sana, jadi orang suku laut itu dulu tidak punya agama. Oh, animisme. Apa istilahnya, dia itu apa istilahnya, antara dia itu tidak agamanya nggak jelas. Apakah dia muslim ataupun non muslim. Kadang-kadang ada yang ikut Buddha, ada yang ikut Nasrani gitu. Oh, agama nggak begitu penting? Nggak begitu, nggak begitu diprioritaskan. Kemudian setahu saya ada pendeta datang ke sana, karena dulu kalau nggak salah itu zaman ada penertiban KTP. KTP, kamu pilih agama apa terserah, yang penting punya KTP. Jadi akhirnya datang orang itu milih. Kemudian karena mereka datang lebih dulu dan sedangkan kita datang terlambat, akhirnya mereka diberikan agama Kristen dan membangun gereja di sana. Ya, artinya sama saja dengan suku yang di Dayak, yang di Kalimantan, yang di Jambi ya. Siapa yang datang? Oke, itu sementara Ustaz. Sekarang kepada Pak Daud. Pak Daud, apa kabar Pak Daud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak Daud, saya ingin tahu dulu. Saya ingin tahu siapa yang disampaikan Pak Daud itu. Pertama, Pak Daud ini sudah berapa tahun tinggal di apa namanya tadi? Pulau apa namanya? Pulau Nipah. Pulau Nipah nih Pak. Kira-kira berapa tahun Pak? Saya tahun 69. 69 sini. Pertama saya naik di Teluk Air tahun 63. Teluk Air itu mana? Di belakang Marinir Pak. Hah? Di belakang Marinir. Belakang Marinir. Oh, tinggal di situ. Saya numpang orang kemarin Pak. Pertama kali saya naik, kita kan belum ada tempat. Ikut orang sana. Jadi ada dulu kepala desa Pak Tamrin dan Pak Daud, Abang Daud itu. Coba cari satu pulau. Nanti tahun 2000 sekian tak ada tanah lagi, tak ada pulau lagi gitu ya. Jadi kami nyari pulau ini, dapatlah pulau ini tahun 69 itu. Nah, 69 itu juga rumah aja Pak saudara. 3 rumah sini. 3 rumah abang saya, paman saya sendiri juga. Terus gini Pak Daud. Pak Daud ini kan saya dapat info nih. Suku laut ini dulu sebelum di darat di mana tempat tinggalnya? Di perahu Pak, sampan. Di sampan. Masak di situ ya, tidur di situ. Dulu kalau di Batam yang banyak suku laut selain Pulau Bertambah ya? Pulau Bertam yang paling banyak. Oh, sana memang ya. Dulu Pulau Padi, bukan Pulau Bertam dulu. Pulau Padi. Pulau Padi baru Pulau Bertam. Berarti kalau antara Tiang Wangkang dengan sini itu tidak ada hubungan keluarga suku lautnya? Keluarga. Oh iya, ada Pulau Bertam lain Pak. Bertam lain ya. Bertam lainnya. Kalau Tiang Wangkang sama ya? Sama. Satu grup. Sama. Oh. Tiang Wangkang, Pulau Kubung, Pulau Toda sama kita. Sama Pulau Nanga.
Terus gini Pak Daud, saya nak nanya, kalau saya kan fokus keluarga ya. Iya. Dulu kalau suku Laut nikah, itu macam mana caranya? Kalau nikah begini Pak, dia melamar juga Pak. Melamar juga? Melamar juga. Melamar nanti udah lamar, udah setuju sama setuju, bikin ikatan lah gitu. Kalau ada orang nyancam lah ya. Jadi sudah ada ikatan itu, janji berapa bulan. Berapa bulan tuh sampai bisa 3 bulan. Sampai 3 bulan nanti orang itu. Tapi itu Pak, orang tuh saya juga macam mana dia nikahnya. Sampai waktu nikah ya nikah, tapi baca doa selamat tuh kayak ini aja Pak, bakar menyan aja. Kalau saya tengok Bakar menyan. Oh, jadi akad nikahnya cukup bakar menyan? Cukup bakar menyan aja. Nah, sudah itu lama-lama. Tidak ada penyerahan dari ada Pak. bapak. Sama ya? Yang menjadi wali tetap pihak perempuan, bapak perempuannya? Nah, iya sama. Oh, bukan pihak laki-laki kan? Penyerahan itu ada. Penyerahan ada. Ada juga antara kadang payung, baju, sendal, memang ada. Emang lebih dekat dengan Melayu. Apa cincin. Dekat Melayu. Oh. Ada. Terus kalau bahasa suku Laut ini kan bukan Melayu Pak ya? Bukan. Bahasa itu beda. Beda. Bahasa suku Laut banyak kami, bahasa gini juga, karena bahasa Malaysia Pak. Karena kita usaha Malaysia loh. Asal usul Malaysia. Nah, karena kita sepakit kan. Kalau akid Malaysia yang banyak. Jadi kalau seperti belum bertem lidah ini enggak. Oh iya betul. Memang dia setiap suku Laut kan beda-beda asal usul ya. Iya. Katanya ada yang dari Malaysia, saya dengar ada yang dari Kalimantan, yang memang macam-macam. Oke, Pak Daud. Kalau Pak Daud dulu orang tuanya memang suku Laut. Suku Laut. Kabar Bapak dari Malaysia ya? Nah, katanya kabarnya orang tua bilang usaha kakeknya orang Malaysia. Tapi melarikan diri katanya ke sini ke Batam satu persatu, jadi di sini semua. Katanya gitu. Terus kalau meninggal Pak orang suku Laut nih, macam mana tuh? Kalau meninggal suku Laut Pak seperti orang Melayu juga Pak, pakai kapan juga. Oh di kapani juga? Kapan juga. Tapi bacaannya bukan Arab ya? Enggak. Itulah pakai asal itu aja tadi sebenarnya bakar menyandu aja. Jadi kemenyan itu menjadi sesuatu yang wajib ya? Jadi bakar itu apalah ucapan dia saya belum sempat dengar. Terus saya tengok Pak di Pulau Nanga, kenapa kuburan suku Laut ini tak sama itu kan? Kalau kita kan menghadap kiblat semua itu kan, itu berserak. Ya itu makanya Pak. Memang berarti kalau suku Laut tidak ada istilah harus menghadap kiblat ya? Tak ada. Yang penting ditanam aja gitu. Tanam ya. Karena dia gini Pak, karena kemarin kan belum punya agama kan, banyak yang punya agama yang sama. Jadi dia asal-asal aja. Kalau nurun bukit katanya kepalanya atau saraf patah bukit katanya. Itu sudah tahu suku Laut. Seperti Cina. Terus kalau cerai macam mana? Cerai kalau tak senang dia balik ke orang tua dia Pak. Oh. Orang tidak ada ini, tak ada hubungan apa ikatan seperti surat menyurat kan tak ada. Terus ini Pak, kalau dalam suku Laut tak ada buku panduan gitu? Tak ada. Oh berarti cara ibadah atau apapun itu hanya dari keyakinan yang turun temurun. Ya gitu aja. Tak ada buku itu. Tak ada. Jadi tak ada guru khusus juga ya? Tak ada. Oh, Oke. Terus ini Pak Daud. Pak Daud sudah berapa tahun masuk Islam? Saya mulai tahun 90. 90. Siapa yang ngajak dulu? Kalau saya Pak gini, pertama kali saya kan Kristen Pak. Sebelumnya nanti dulu. Oh berarti setelah suku Laut masuk agama Kristen dulu. Iya, karena waktu itu kan belum ada agama. Siapa yang ngajak? Itu ada pendeta dari Tanjung Uban. Oh pendeta. Oh dulu sini transportasi banyak ke Tanjung Uban juga ya? Tanjung Uban. Lancar loh Tanjung Ada Uban. jembatan kan. Dulu kan. Oh sebelum ada jembatan satu ini. Iya. Oh iya dulu Galang pun kan masuk Pinang ya? Pinang. Oh, pendeta dari Tanjung Uban. Iya, pendeta Yatu orang Manado. Orang Manado. Jadi dia pas orang KPRP Pak. Jadi berhenti lah Tanjung Angkang. Oh nanti dulu pendeta beserta teman-teman KPLP. Iya. Oh, tapi bukan KPLP itu yang pendeta ya? Dia hanya Bukan, numpang. temannya. Oh teman. Oh. Jadi lama-lama dia berhenti di Tanjung Angkang. Dia tengok orang itu nggak punya agama. Apaan tuh nih Pak? Nah, jadi tahun 70. Oh. 70 jadi diajarlah sama Pak Anton. Kita ini tak bagus, tak punya agama gitu. Lebih baik kita ikut ini. Jadi saya pikir memang ya juga kan, kita punya agama. Ikutlah.
Oh nanti dulu, orang suku laut pun memang mengakui dari awal kita ini tak punya agama gitu. Punya, Pak. Oh, hanya keyakinan ya. Iya, KTP asal KTP itu aja, nggak ada agama dalam itu, nggak ada. Oh. Asal ada Berarti KTP aja. dulu waktu Kristen masuk, anggaplah pendeta masuk, memang ustadz-ustadz belum masuk ya. Belum Pak. Pendeta yang masuk. Saya masuk. Oke, terus setelah Kristen waktu itu Bapak dikasih apa oleh pendeta? Dari siapa Pak? Cuman karena dia datang duluan ya. Misalnya apa dibuatkan rumah Oh, itu tidak? Enggak ada. Cuma aja. Seperti kalau paling transport dia jemput dari Uban di sana, sembahyang di sana ya. Oh, kadang kita diajak sembahyang ke Uban, Uban pernah Uban. ke pendetaan, ke gereja ya. Iya. Memang di situ ada gereja tua. Nah, sini belum jadi, cuma kangen. Nah, terus ini Pak, kok bisa Bapak pindah ke Islam? Macam mana cerita? Begini Pak, dulu saya memang pertama kan saya belum yakin juga. Dengan Kristen tuh? Daripada tak ada agama, tak ada Oh, aja, iya. saya ikut aja dulu. Aha. Setelah itu tahun 90 itu saya ada jodoh sama orang Islam. Oh, tahun Saya berapa? 90? 90, Ada jodoh orang Islam. Orang dari mana? Jawa. Jawa. Orang. Oh, berarti istri orang Jawa sekarang. Jawa. Tapi Hebat juga orang Jawa mau ya. Hehehe. dia salah pilih. Oh, salah pilih. Oh, tak juga jodoh ini. Sama aja benda tuh. Oh, jadi dapat istri orang Jawa tahun 90 ya. Nah, terus anak-anak Bapak sekarang Islam. Islam luar biasa ya. Sekarang istri masih kan? Sisa yang pertama meninggal. Oh iya. Yang ngajak saya tadi. Yang dari Jawa itu meninggal. Yang ngajak saya masuk Islam meninggal. Oh, berarti anak-anak Bapak yang sekarang ini dari istri yang pertama? Ada semua. Ada semua. Iya, dari istri yang pertama. Yang pertama Yang ada, tiga tuh. Nah, Yang kedua? kedua satu juga. Oh, berarti yang pertama 2. Iya. Yang kedua nih Satu. anak 1. Satu. Orang mana yang kedua? Karawang juga. Oh, Sunda. Iya, Sunda. Oh, yang pertama dari Jawa. Sunda ya, Pak. Oh, Sunda Jawa. Oke, berarti salah satu faktornya adalah karena menikah. Kan masuk Islam tuh apa saja latar belakangnya kan tak masalah. Yang penting kan bertahan. Nah, terus ada tak pikiran Bapak nak pindah ke agama lain? Tak ada, Pak. Tak ada. Itu mau saya dari Kristen tujuan saya mau pindah ke Muslim. Nah, terus setahu Bapak teman-teman suku Melayu ya yang di sekitar kita ini lah, banyak Muslim apa banyak bukan Islam? Kalau Pulau Nipa sendiri Pak, hampir banyak Muslim Pak. Banyak Muslim. Anak ponakan saya udah ini Banyak udah mualaf. mualaf. Banyak mualaf. Banyak mualaf di sini. Udah ada 20. Kalau Kristen nggak ada 20. Kurang. 13. Kurang. 13. Terus yang pendetanya pun ada yang sering di sini. Jarang. Jarang. Kami Berarti kalau tiang Wangkang pendetanya sering situ. sering Memang tinggal situ. ke situ. Oh, sekarang ustadznya siapa tinggal situ? Ya Ustadz Subur juga. bolak-balik. Bolak-balik. Itu masalahnya. Lah. Tapi kami alhamdulillah Pak, sejak ada Pak Ustaz Subur ini di sini, anak-anak saya banyak nyukur sendiri, ya tak payah diajak. Jadi memang bukan pernikahan. Jadi mereka mualaf memang karena ingin masuk Islam. Karena dari awal saya yang ikut jadi nyukur saya. Alhamdulillah juga ada kelebihan perhitungan untuk sehari-hari udah ada kena kalau dulu kan cari pagi untuk pagi sore untuk sore, kalau sekarang ada nyari kelebihan. Terus ini Pak, keluarga Bapak lah yang apa kakak, apa adik, apa paman, apa keponakan, masih ada yang bukan Islam? Masih. Berapa orang? Apa tak bisa dipengaruhi? Belum Pak, saya satu-satu malah belum. Saya agak kelapa juga, kayaknya ada nanti. Tahun kemarin tahun 4 ya Pak ya? Iya. Karena ma'ruf. Oh, Bisa. istilahnya bertahap masuk Islam. Iya. Kadang pendekatannya itu setahun baru dia mau gitu. Kadang dia sendiri mau. Kadang datang. Dulu pernah ini. Baru minta sendiri. Karena Iya. masuk agama ini kan tidak boleh ada paksaan. Ada. Yang ma'ruf itu satu keluarga belum syahadat sudah langsung ikut sholat tuh. Oh gitu. Pas Ramadan. Siapa itu? Adik. Ponakan. Ponakan. Jadi suami, istri sama anak pas ada taraweh Pak ya. Iya, yang Pas ada lain taraweh. minta sendiri Pak ya. Bisa minta sendiri ya. Nah, bisa ini minta sendiri. Oh tahun kemarin berapa 6? Iya. Oh berarti setiap tahun ada yang masuk Islam. Tahun ini aja belum Pak. Tahun ini belum. kemarin. Oh, Yang keluarga ya. Nah, Keluarga beliau.
Terus menurut Bapak, ini menurut Pak ya, Iya Pak. supaya yang belum muslim menjadi muslim, apa jalan yang paling enak, yang paling mudah? Ya ini Pak, maksudnya. Bukan, misalnya kawan-kawan Bapak yang belum muslim nih, Ya, Mas. Iya. supaya ke Islam, Oh, apa harus ada ustadz ditempatkan situ, apa harus dibangunkan musola, atau ada bantuan atau apalah menurut Bapak? Bukan hanya keluarga ya, itu orang lain juga. tidak masalah. Kalau orang lain tempat kita belum ada yang mendekatkan sama dia. Pendekatan. Belum ada. Tapi kalau yang sebelah-sebelah ini mungkin ada bilang. Kalau ayah ada lagi nih bilang. Anak kata kemarin Oh itu. di Pak Santi Iya. ada ngomong ya. Jadi kalau yang masih keluarga apa pendekatan ada sama saya. Kalau keluarga pendekatan, Kalau yang lain-lain saya jarang pergi soalnya depannya kan. artinya kalau keluarga pendekatan, artinya memang saya tengok kita pegang tokoh-tokohnya. Terus gini Pak Daud, Ya. setahu Pak Daud, walaupun dia muslim ataupun agama lain, masih ada tak yang mengamalkan ajaran nenek moyang? Kalau Pulau Todak ada Pak. Di Pulau Todak itu mana tuh? Depan Pungur. Depan Gada. Oh iya. Oh berat. Iyalah artinya kan. Pulau Kubung. Berarti walaupun dia muslim, kan kadang-kadang masih mengamalkan ajaran lama, karena KTP itu kan sekedar untuk identitas, Iya. kan gitu kan ya. Oke, terus kalau perhatian pemerintah dengan kawan-kawan suku laut macam mana? Bantuan misalnya, Yang bantuan seperti kita. Misalnya kalau dari pemerintah. Apa Pak? apa itu contohnya? Contoh, tapi seperti sektor sembako. Oh sembako dapat. Rumah. Di kota tidak dapat terus. Terus tahu Bapak, suku laut ini sudah ada yang diangkat menjadi pegawai pemerintah, ada? Belum ada. Belum. Tapi udah lingga ada kata lingga. Ya, Lingga ada. Lingga. Lingga. Dan yang di sini belum ya? Belum sini. Karena faktor sekolah. Iya. Terus anak-anak suku laut sekarang sudah ada yang sekolah SMA. SMA ada. Petia Wangaki, anak Benya Wangaki SMA. Oh, berarti sudah mulai ini ya. Sudah mulai. Kalau Tiawangkang itu sudah ada yang sampai kuliah malah. Sudah ada yang kuliah. Tiawangkang sudah ada beberapa orang. Apa agamanya itu? Anaknya Muslim, dia kan anaknya mualaf. Oh, iya. Bapaknya Saya mualaf, anaknya. anaknya itu yang sekolah. Berarti kalau tiang Wangkang dengan sini satu asal usul ya, satu grup. Satu. Pulau Kubung, Pulau Todak sama. Nah, kabarnya kalau yang di Lingga itu dari Thailand, atau di Lingga pun terpisah-pisah juga. Jadi sesama suku laut pun memang dia apa itu akarnya beda-beda seperti itu. Kemarin saya pergi Pak di Linau, di Lingga sebelah sini Lingga itu. Linau. Saya kan waktu itu ngambil kayu. Saya suka kerja juga Pak, ngambil kayu sana. Tapi saya numpang sama kakek-kakek itu, dia nanya, Mika Melayu mana? Saya bilang saya suku laut. Iya, saya orang suku laut. Saya tak percaya pula saya suku laut. Orang sana, maksudnya mendekati sama dia orang tak mau dia. Ini bukan suku laut. Kita saya bilang suku laut dibilang bukan. Oke, saya kembali ke Pak Subur. Pak Subur, apa suka dukanya membina suku laut? Kalau dari pertama itu karena lingkungan ya. Lingkungan pertama itu. Pertama faktor lingkungan, kebiasaan, terus bahasa juga. Pertama itu. Karena kita mendekati orang yang memang masih awam gitu. Dan juga kita mendekati orang yang kita muslimnya itu minoritas gitu. Minoritas. Jadi biasa pertama ya kita pendekatan itu. Oke, ya ulangi Ustaz, bagaimana suka dukanya lah membina suku laut ini? Kalau sukanya ya, sukanya itu tentunya saya mendapatkan saudara baru. Oh alhamdulillah, itu betul. Alhamdulillah, dapat saudara baru, dapat mengenal suku yang bukan suku saya, bahasa yang bukan bahasa dari saya kan gitu kan, kebiasaan juga. Nah, jadi ya banyak juga senangnya. Dulu saya nggak bisa berenang, tapi karena di sini saya pandai berenang juga.
Dulu tak bisa melaut, sekarang bisa melaut. Iya. Nah, jadi senangnya alhamdulillah banyak. Dan kemudian kalau terkait masalah agama, saya bisa mengajarkan kepada orang-orang yang tepat. Orang yang tidak bisa baca Iqra, kita ajari Iqra sampai dia bisa baca Al-Quran. Orang yang tidak bisa sholat, kita ajari sholat sampai dia bisa sholat. Yang memang dulu nggak bisa, ngajari mereka azan, ngajari mereka ibadah intinya lah. Nah, yang memang dulu tidak ada yang ngajar. Kayak macam Tiawangkang nggak ada yang ngajar. Nah, karena 5 kakak Muslim, 30 kakak non Muslim, dan tidak ada musola. Yang ada cuma gereja aja dulu. Oh, berarti gereja dulu. Gereja lebih dulu. Termasuk sini juga. Dulu sini tidak ada tempat ibadah, kemudian ada musola, nggak ada yang ngajar. Alhamdulillah bisa ngajar. Jadi bisa mengajarkan sesuatu yang sederhana sebenarnya, tetapi ini bagian dari pokok-pokok agama. Sholat, syahadat, Al-Quran. Keseharian lah ya. Nah, itu yang membuat saya itu senang. Dan ya harapan saya semoga itu menjadi amal jariah saya dan orang-orang yang ikut bertransaksi gitu. Nah, kalau dukanya ya tadi karena sesuatu yang yang baru, istilahnya kebiasaan baru, bahasa yang mungkin kadang-kadang saya nggak paham, kebiasaan yang kadang-kadang berbeda dengan saya. Terus juga dulu kalau di Tiawangkang itu listrik belum ada. Waktu saya datang itu listrik belum ada, air juga belum ada. Dia pakai genset. Dia pakai genset yang itu jam 6 sampai jam 10. Itu kalau ada minyak. Kalau nggak ada minyak ya gelap dari sore sampai pagi. Terus air kalau musim hujan alhamdulillah masih ada dari kolam. Sekarang siapa ustadznya di situ? Di mana? Yang Wangkang nggak ada. Yang Wangkang saya masih. Ustaz, oke. Ke depan apa rencana pengembangan agama di pulau apa namanya? Ini Pulau Nipah. Pulau Nipah dan Tiang Wangkang lah sekaligus. Gimana kira-kira dua titik ini? Konsep Bapak tuh gimana ke depan pengembangan keagamaan? Ya alhamdulillah saya karena di sini mendapatkan amanah yang termasuk besar sama beliau berwakaf untuk musola dan juga beliau berwakaf untuk musola ini kita tepatnya. Berwakaf juga untuk yayasan. Luar biasa. Jadi kita buat yayasan di sini, kemudian beliau juga pengurusnya, penasihat di sini. Beliau berwakaf lahan untuk yayasan itu, dan sekarang sudah kita bangun gedung, tapi masih satu lokal. Rencana untuk TPQ ya? Planningnya memang untuk paginya untuk TK, sorenya untuk TPQ, malamnya untuk tahfiz seperti itu. Dan insya Allah pengembangan ke depan, kalau memang pemerintah nggak bangun sekolah di sini, ya kita nanti planningnya dari TK kita lanjutkan ke sekolah formal. Nah, ya tentunya berbasis dengan keagamaan. Meskipun nanti semua orang boleh belajar di situ, termasuk orang yang non Muslim. Oke, terima kasih Pak Sabur. Sekarang kembali ke Pak Daud. Ya, Pak. Pak Daud. Iya, Pak. Apa rencana Bapak ke depan ini? Setelah menjadi Muslim, apa naik haji ke? Apa nak buat apa itu? Kalau itu Pak rencana itu mungkin ada, tapi lagi ekonominya nih. Ekonomi juga. Iya, ekonomi. Apa nak tambah bini apa tak? Bini sudah lah Pak. Gitu. Enggak lah ya. 60 sekian. 60 sekian. 67 Pak. Terus rencana Bapak memang nak mantap-mantap di sini? Iya Pak. Ini sama Pak Suburnya, maksudnya kan saya orang tak pandai Pak, tak ngerti. Yang Pak Subur dia ngerti sedikit. Jadi kami mendekat sama Pak Subur. Alhamdulillah. Jadi Bapak nulis pandai? Tak bisa Pak. Memang dari dulu tak pernah sekolah? Zaman dulu tak ada Pak sekolah teman saya. Oh, berarti zaman kita sekolah memang tak sekolah ya? Tapi kalau nengok duit itu paham Pak ya? Itu lebih pandai pada sekolah Pak. Oh, kan duit itu kan ada yang 50, ada yang 100. Itu walaupun kita tak sekolah paham? Paham. Kalau saya tak paham tak bisa saya jualan Pak. Saya dagang mulai tahun 2004. 2004 memang betul kata masuk orang. Singapura Dulu itu tak perlu sekolah. Masuk Singapura tahun 80 saya sampai tahun 92 baru berhenti. Bawa bawang putih, bawa kayu, pandai berhitung duit. Tulis tak pandai. Oke, Bapak Ibu, sahabatku, sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi itulah perbincangan kita yang akhirnya saya simpulkan. Yang pertama ya, bersyukurlah kita
umat Islam khususnya yang tidak pernah masuk Islam. Kita ini kan umumnya Islam keturunan ya. Kita kan tak terbayang juga kalau bapak kita non muslim, mungkin kita pun non muslim. Kalau bapak kita suku laut, mungkin kita pun suku laut juga. Maka bersyukurlah itu kita tidak perlu susah payah. Nah, berbeda dengan Pak Daud ini, beliau ternyata sebelum ke Islam prosesnya panjang. Menjadi takdir Allah, menjadi suku laut dulu. Menurut beliau dulu tempat tinggalnya ya di Sampan. Begitulah Pak ya? Iya Pak. Namanya orang Sampan, tinggal di Sampan, tidur di Sampan, masak di Sampan ya. Mungkin buat anak pun di Sampan juga. Ya namanya suku laut. Begitu kan Pak? Kira-kira. Iya, betul. Jadi memang itu betul kata Pak Daud. Jadi oleh karena itu kita bersyukurlah. Kemudian ternyata Pak Daud ini ingin fokus di sini mengembangkan agama Pak ya. Iya, Pak. Dengan Ustadz Sobur. Pak Daud ini dulu sebelum ke Islam ternyata pernah juga dari agama lain dulu. Salah satu penyebabnya katanya ada salah satu misionaris dari Tanjung Uban dibantu oleh salah satu pegawai KPLP. Apa maknanya sahabatku semua? Ternyata semua orang apapun agamanya, apapun kepercayaannya butuh agama. Kata Pak Daud tadi, daripada kita ini tak beragama, beragamalah. Nah, tapi tidak tahu agama mana kan? Tergantung siapa yang datang duluan kan. Begitu juga kita sebenarnya. Mereka itu walaupun kata kita tak pernah sembahyang, tak pernah beribadah, dia bukan tidak butuh. Tergantung kita para dai mau mendekati apa tidak. Salah satu contohnya Pak Daud ini setelah masuk agama lain, dia alhamdulillah menikah dengan orang kita Jawa katanya, betul ya, sampai punya anak 2 dan meninggal. Istrinya mudah-mudahan kita doakan husnul khotimah dan surga tempatnya. Menikah lagi alhamdulillah Jawa juga dan punya anak juga, alhamdulillah ya. Oleh karena itu Pak Daud ini kita doakan senantiasa istiqomah dan luar biasa beliau, karena beliau ini adalah salah satu tokoh suku laut, bahkan sekarang menjadi ketua RT gitu ya. Oh, jadi dia bisa mempengaruhi yang lain agar kembali menjadi hamba Allah, satu akidah dengan kita. Ini ada Ustadz Sobur di samping saya, beliau ini sahabat saya, penyuluh. Ternyata membinanya bukan hanya di Pulau Nipah tempat kami ngobrol ini, ada juga di Tiang Wangkang. Jadi 2 tempat. Jadi kata beliau di sana jumlah non muslimnya khusus suku laut lebih banyak daripada yang muslim. Kalau yang Nipah ini sendiri banyak muslimnya ya. Tapi dulu enggak. Oh dulu. Juga. Dulu banyak non muslim ya. Ya. Kemudian banyak yang mualaf, sekarang menjadi mayoritas. Sekarang menjadi itu semua ini karena dakwah. Jadi itulah pentingnya dakwah itu ya. Makanya Nabi Muhammad begitu pegang kekuasaan di Madinah langsung mengembangkan dakwah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Konon kabarnya seperti itu. Nah, sahabatku semua, tentu membina suku laut ini butuh kebersamaan. Ustadz Sobur tentu membina langsung di sini. Tapi kalau teman-teman yang ada di Batam, yang dimanapun ada minat berjuang, menggunakan hartanya, menggunakan semuanya, ya tidak ada salahnya bantu teman-teman suku laut itu, terserah dalam bentuk apapun ya, termasuk pembangunan apakah masjidnya, TPQ-nya dan segala macamnya. Seperti itu. Ya kita mungkin yang ada di kota ingin membina suku laut, ya tak bisa karena tidak ada ilmu, tidak ada waktu. Kan kita bisa menugaskan orang lain atau saling bantu. Karena ketika kita bisa memasukkan non muslim menjadi muslim, itu kan pahalanya surga. Nah mungkin kita tidak pernah kan, maka salah satu caranya bisa saja dilakukan dengan cara membantu para pejuang bagaimana yang tadinya tidak Islam menjadi Islam. Saya kira itu saja sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadikan kita bersama-sama membangun dakwah Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.